Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Legend of the Ancient Sword di tahun 2018 Wan. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Alkisah pada suatu zaman, robot bisa dibuat dengan suatu ilmu aneh, di mana batu dan kayu, energi spiritual yang lalu semuanya disatukan dan bisa menjadi robot. Dan ilmu itu disebut Yanjia. Pada zaman tersebut, legenda hebatnya para dewa telah berlalu. Ada seorang bernama Yue Wuyi yang menjadi murid guru besar bernama Xie Yi. Dia tengah mencari-cari gurunya itu yang telah lama menghilang. Dan kemungkinan Xie Yi ada di sebuah pelelangan di daerah laut. Di sana tengah diadakan pertandingan adu jotos jalanan yang dimenangkan oleh pria gemoy. Wuyi pun tertarik mencobanya dan langsung tampil. Tapi ternyata Wuyi akan melawan juara dunia yang tak terkalahkan, yaitu seonggok robot atau Yanjia Golem. Dalam pertarungan tersebut, serangan Wuyi tak berarti apapun. Bahkan dia keteteran karena serangan Golem sangatlah jos. Golem tersebut ternyata dibantu oleh seseorang di luar arena. Meskipun begitu, Wuyi bisa menghindari serangan Golem sampai akhirnya dia terlempar ke atas. Dan si Golem melakukan serangan kepada Wuyi. Tapi tunggu duluan. Wuyi terlindungi karena tameng sakti miliknya. Ternyata tameng sakti milik Wuyi adalah sebuah robot kecil yang katanya Wuyi dia ini terbuat dari material pilihan. Si robot kecil yang diserang Golem dengan lincah menghindari serangannya. Setelah beberapa lama kepontang-panting, Wuyi akhirnya menemukan titik lemah Golem yang ternyata itu adalah tombol powernya. Dengan menekan tombol power tersebut, si Golem akhirnya off juga. Dan inilah Legend of Ancient Sword. Setelah pertarungan tersebut, Wuyi lalu pergi ke dalam pelelangan. Di sana dilelang berbagai macam barang sampai makhluk-makhluk unik. Namun, yang menjadi primadona utama adalah sebuah benda peninggalan guru Xie Yi. Benda tersebut adalah sebuah cincin yang merupakan petunjuk terakhir untuk menemukan guru Xie Yi yang telah lama menghilang. Tawar-menawar pun akhirnya terjadi. Wuyi lalu menawar dengan harga tertinggi yaitu 500.000. Tapi kemudian ada seseorang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dia akan membayar dengan sebuah benda yaitu Liontin Gyo Naga Langit yang berharga sekitar 600 ribuan. Ketua lelang terkejut melihat Liontin itu karena bisa dipastikan dia dari keluarga kerajaan. Wuyi pun menantang untuk memeriksa benda tersebut yang kata Wuyi sih palsu. Setelah dilempar orang tadi untuk diperiksa, tiba-tiba Wuyi yang nyengir aja lalu OTW ngambil cincin peninggalan guru Xie Yi dan langsung cabut gak pakai bayar. Namun Wuyi dihadang oleh orang tadi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Orang tadi bisa bergerak lincah dengan jurus pedangnya yang jos. Tapi Wuyi tak mau kalah. Dia ngeluarin si robot kecil buat menahan serangan orang tadi. Wuyi pun langsung lompat untuk melarikan diri. Tapi tanpa dia sangka, dari atas muncullah cewek imut yang menghentikan pergerakan Wuyi. Dengan kelincahan jurus-jurusnya, cewek imut ini membuat Wuyi tak berdaya Wan. Ternyata cewek ini juga adalah seorang pencuri. Setelah dia mendapatkan cincin warisan guru Xie Yi, dia pun memasukkannya ke dalam BH-nya. Tak tinggal diam, pemilik rumah lelang langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan si cewek juga. Namun mereka nggak ada apa-apanya di depan si cewek. Si cewek imut bisa mengubah senjata tombaknya menjadi bumerang. Dan langsung saja setelah melumpuhkan para prajurit, cewek imut ini lalu diserang oleh orang yang tadi untuk merebut cincin guru Xie Yi. Di saat berniat mengambilnya dari BH cewek imut, Wuyi datang mengagalkan aksi cabul orang yang tadi ini.
Mereka bertiga lalu adu kanuragan dengan bermain tawuran dengan kemampuan yang mereka kuasai. Sampai akhirnya cincin guru Xie terlempar dari PH cewek imut itu dan bisa ditangkap Wu Yi. Tapi saat akan kabur, lagi-lagi orang yang tadi bisa menghentikan gerakan Wu Yi dengan jurus es yang dia punya. Orang yang tadi lalu melontarkan kunai es untuk membuka kunci makhluk unik, yaitu monster gajah, yang dia suruh menghabisi Wu Yi. Tapi Wu Yi tadi sudah bestian dengan monster gajah ini, yang membuat si Momon berpihak kepada Wu Yi. Si Momon gajah lalu menyerang orang yang tadi, dan tentu saja pasti berakhir seperti ini. Tapi sebelum semua selesai, muncullah sekelompok bertopeng membawa golok besar. Mereka berlaku sangat kejam kepada seseorang peserta lelang. Wu Yi lalu menyuruh robot kecilnya yang bernama Iron untuk menghancurkan es di kakinya agar dia bisa kabur. Setelah bisa terlepas, Wu Yi melemparkan Iron untuk menghadapi para pendekar golok besar. Wu Yi, si cewek imut dan orang yang tadi akhirnya dengan terpaksa melawan para penjahat golok besar sampai semuanya habis. Ketua kelompok penjahat golok besar lalu melemparkan sesuatu yang kemudian benda tersebut berubah menjadi pohon besar. Pohon itu lalu menghancurkan semuanya, bahkan bergerak sesuka hati menghabisi musuhnya. Wu Yi yang tertangkap pun dibawa ke hadapan pemimpin penjahat golok besar bermata satu. Si mata satu lalu meminta cincin guru Xie. Namun si cewek imut dan orang yang tadi bergerak menyelamatkan Wu Yi karena tak ingin cincinnya diambil si mata satu. Si mata satu lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Paman Xie muncul dengan menunggangi robot Scorpio raksasa untuk menemui si mata satu. Robot Scorpio lalu menyuntikkan racunnya untuk menghancurkan pohon raksasa. Namun dia malah dihancurkan oleh si mata satu. Paman Xie lalu meminta cincin sakral miliknya dari Wu Yi. Setelah memakainya, Xie langsung saja setelah menghancurkan pohon raksasa, Xie, Wu Yi, dan orang yang tadi dan cewek imut OTW cabut. Namun si mata satu lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Paman Xie lalu tiba-tiba lompat dari jembatan, diikuti mereka bertiga. Mereka berhasil kabur dari komplotan si mata satu dan anak buahnya, menunggangi sebuah kapal udara yang ternyata sebuah Yanjia. 你们跟我来。好，跟着谢意伯伯。 Di dalam kapal udara, si cewek imut ngobrol dengan Paman Xie yang diketahui bahwa Xie merupakan kenalan si mata satu. Si cewek imut lalu mengenalkan dirinya. Dia cerita asal-usulnya di mana bertahun-tahun lalu seorang pendekar langit dari lembah ramuan yaitu Cheng Tingjun pergi ke wilayah barat untuk merebut kembali sebuah cincin sakti. Akan tetapi Cheng tidak pernah kembali dan tak ada kabar apapun mengenai dirinya. Dan si cewek imut ini adalah muridnya si Cheng yang bernama Wen Renyu. Xie bilang jika dia tidak tahu menahu tentang si Cheng. Ada kemungkinan kalau si Cheng satu jalan dengan kota bulan apung atau kelompoknya si mata satu. Lalu si orang yang tadi juga mengenalkan dirinya dengan nama Xia Yize. Mereka semua kemudian memutuskan untuk berlayar bersama sementara waktu. Dan tanpa sepengetahuan mereka, mereka tengah diikuti kapal lain. Mereka lalu diajak Xie makan bareng di dalam karena Tuan Zi sudah menyiapkan makanan. Setelah mereka siap makan, mereka baru menyadari kalau ada sebuah cakar besar, yang itu adalah seekor panda. Paman Xie lalu mengenalkan siluman panda tersebut, yang mana dia adalah Tuan Zi. 啊，对了，
团子是一只妖， Sementara itu di kota Bulan Apung, si Mata Satu melapor kepada pendeta agung di sana. Dia cerita jika si pengacau sangat mirip dengan Ciei. Si pengacau ini juga diikuti oleh 3 pendekar muda. Maka dari itu si Mata Satu gagal merebut cincin sakral Ciei. Pendeta agung lalu menyuruh si Mata Satu untuk menyiapkan kapal perang. Di keesokan harinya, di kapal udara Yanjia yang dinamakan kapal roti bambu, Wu sedang mengajarin nyetir kapal kepada Wenren. Setelah beberapa kali mengambil kesempatan, akhirnya Wu ketahuan juga. Mereka lalu berkumpul kembali bersama guru Ciei dan meminta dikisahkan mengenai kota Bulan Apung kuno. Guru Ciei pun cerita jika dahulu kala ada suku berkekuatan spiritual bernama Lieshan, di mana suku Lieshan bertugas membantu Dewi Nuwa. Setelah peristiwa robohnya pilar langit oleh Sun Ngokong. Setelah pilar langit diperbaiki, suku Lieshan tinggal di atas langit dan mengamati tingkah manusia dari atas sana. Karena udah gabut tinggal di atas nih Wan, mereka memutuskan untuk menginvasi dunia manusia di bawah. Pemimpin mereka yang bernama Changming dan pendeta agungnya bernama Shen Ye membuat perjanjian dengan siluman bernama Mind Slayer untuk memperoleh kekuatan lebih. Dengan imbalan, si pohon sakti mereka boleh menyerap darah dan energi manusia. Mengetahui hal itu, Paman Ciei memutuskan mencari cara menangkal bala atau keburukan tersebut. Akhirnya diketemukanlah pedang sakti kuno, yaitu pedang pencerahan, yang saat itu telah pecah menjadi 4 bagian. Paman Ciei cerita jika cincin saktinya adalah salah satu pecahan dari pedang sakti kuno tersebut. Dan Paman Ciei telah menemukan pecahan terakhir yang terletak di kedalaman di area laut selatan. Sedangkan pintu portal menuju kedalaman tersebut hanya terbuka selama 60 tahun sekali. Beruntungnya Paman Ciei mengetahui waktunya, yang dimana waktunya terjadi besok. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, Wu merasa aneh dengan pamannya karena Ciei sama sekali tak mengenalnya. Wu juga menunjukkan burung Yanjia, yang mana Paman Ciei juga tak mengingat benda itu. Tak berapa lama, Tuan Zi teriak-teriak jika kapal kota Bulan Apung tengah menyerang mereka. Paman Ciei lalu membuat sebuah rencana di mana dia menyuruh mereka bertiga untuk mencari pecahan pedang kuno yang disimpan di dalam sebuah lukisan. Sementara Ciei sendiri akan bertahan menghadapi kota Bulan Apung. 其他昭明碎片被我收在一幅画卷中，你们将昭明碎片带来与我会合。 Di dalam kapal roti Yanjian, Ciei, Xia, dan Wenren sedang mencari pecahan pedang terakhir yang disebutkan Paman Ciei. Setelah menemukan benda yang disinyalir ada pecahan di dalamnya, mereka lalu mencoba membukanya. Tapi ternyata benda itu tak dikunci dan cuma dibuka saja cukup. Xia yang tahu tentang ilmu astronomi lalu membaca peta tersebut. Sementara Ciei menahan pendeta agung di atas. Anak buah pendeta agung turun ke bawah untuk mencari pecahan pedang kuno pencerahan. Xia lalu masuk ke dalam lukisan dan menyerahkan keadaan di luar kepada teman-temannya. Xia mencoba memecah patung tapi ternyata tak bisa. Di saat akan balik, dia melihat pantulan patung dari air, yang dimana pantulan itu seperti patung yang hidup. Dia lalu menyadari sesuatu dan membuat portal masuk ke dalam dunia di balik dunia patung tersebut. Di sana ada seorang gadis aduhai bernama Ruen yang menjaga pecahan tersebut. Dia akan ngasih pecahan pedang kuno pencerahan hanya kepada Ciei seorang, tidak dengan orang lain. Sementara itu di luar, Wu dan Weren tengah bertahan dari serangan anak buah kota Bulan Apung. Dalam pertarungan tersebut, peta yang dipegang Wu tak sengaja terbakar dan mengakibatkan dunia dalam peta juga ikut terbakar. Sementara Xia mengajak penunggu lukisan kabur dari lukisan. Di luar, Wu dan Wenren mencoba memadamkan api sambil melawan musuh. Wenren dan Wu bertarung dengan gravitasi nol karena kapal roti Yanjian mengalami turbulensi. Sialnya, karena kondisi tersebut, Wenren tak sengaja membelah peta tersebut menjadi 2 untuk merebut peta itu yang telah diambil musuh. Xia lalu mencoba menyelamatkan Ruen dengan jurus esnya. Sementara itu, Wu masih berebut peta yang kini telah menjadi 2 dengan para musuh. Setelah berhasil keluar dari lukisan, Xia membantu Wenren dan Wu dengan jurus esnya. Semua anak buah kota Bulan Apung dihabisi dengan mudah di saat mereka bertiga berkumpul.
Di atas kapal, Senji, sang pendeta agung, berhasil menemukan Xie Yi, yang ternyata adalah manusia Yanjia atau android. Wu Yi yang melihat Xie Yi tergeletak langsung amarahnya memuncak dan mencoba menumbangkan Senji. Namun kesaktian Wu Yi belum cukup hebat di hadapan Senji. Dia pun bisa ditumbangkan dengan mudah. Melihat hal itu, Xie Yi pun langsung mencoba menyelamatkan Wu Yi dan langsung saja di saat kapal roti Yanjia akan jatuh, menunggu lukisan pun akhirnya mengeluarkan ilmunya dan mengeluarkan sayap untuk memperlambat jatuhnya kapal. Sepasca kejadian itu, Wu Yi masih pingsan karena serangan Senji. Di saat tengah gak sadar itulah, Wu Yi mimpi saat dulu dia dikejar-kejar orang kampung karena ngutil salah. Wu Yi lari sampai akhirnya dia bertemu burung Yanjia milik Xie Yi. Burung tersebut memberitahu Wu Yi jika Xie Yi tengah terluka. Wu Yi lalu menyelamatkan Xie Yi dengan memberi obat kuat seketika. Para anak buah kota bulan apung lalu menemukan mereka dan mencoba menghabisi Wu Yi. Namun Xie Yi bangun dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu, Wu Yi tertarik dengan burung Yanjia milik Xie Yi. Xie Yi pun mengenalkan seni Yanjia yang bisa menghidupkan robot dari bahan ala kadarnya. Xie Yi bilang jika Wu Yi bisa membuat burung tersebut terbang, maka dia akan mengangkat Wu Yi jadi muridnya. Xie Yi pun akhirnya cabut dengan meninggalkan burung Yanjia kepada Wu Yi. Beberapa saat setelahnya, Wu Yi terbangun dari mimpinya. Wenren lalu ngasih cincin sakra peninggalan Xie Yi kepada Wu Yi, yang Xie Yi sembunyikan di saat melawan Senji. Beberapa waktu kemudian, kelompok Wu Yi OTW menuju sebuah tempat bernama Kedalaman, yang merupakan tempat pecahan pedang penjarahan terakhir. Mereka lalu meluncurkan submarin ship untuk menyelami kedalaman. Di dalam submarin, Ruen dan Xia lagi enak-enak berduaan. Sementara Wu Yi menyetir dengan ngawurnya sampai nabrak batu karang dan membuat kapal bocor. Tapi beruntungnya, mereka kemudian sampai di tempat yang dituju. Sesaat setelah semua naik ke permukaan, tiba-tiba saja muncul seekor monster mengerikan mirip gurita. Mereka berempat lalu langsung melarikan diri. Tapi monster tersebut terus mengejar mereka. Namun beruntungnya, tubuh monster yang gede tak sengaja menghancurkan stalaktit dan stalagmit, sehingga menimpa dia sendiri dan akhirnya koit. 看来娄月城的人已经先行一步。走。 Setibanya di lokasi yang dituju, mereka ternyata sudah ditunggu anak buah Senji bertopeng Dajjal, yang mana dia mendapat pecahan pedang pencerahan bernama Mutiara Malam. Dia meminta pecahan pedang pencerahan lainnya yang lalu ditolak Wenren. Wenren lalu maju untuk melawan orang tersebut. Sayangnya, Wenren harus tumbang dan digantikan oleh Wu Yi. Dan kemudian mereka bertiga bergabung untuk melawan orang tersebut. Masing-masing dari mereka punya senjata andalan. Si cewek aduhai Ruen membuat perisai dengan keahliannya. Sementara Wu Yi juga membuat perisai untuk melindungi Wenren. Meskipun mereka berempat bergabung, akan tetapi mereka belum bisa menumbangkan orang dengan topeng tersebut. Tiba-tiba Wan, semua benda sakral yang merupakan pecahan pedang kuno pencerahan terjatuh dan lalu bergabung. Wu Yi langsung saja mengambil pedang tersebut dan berusaha melawan orang dengan topeng hitam itu. Orang itu lalu membuka topengnya dan ternyata orang itu adalah Xie Yi. Xie Yi lalu mengajar keempat orang itu di hadapannya tanpa ampun. Lalu Wan, di saat Xie Yi akan menghabisi Wenren, tiba-tiba saja setelah Xie Yi tumbang, Ruen lalu berusaha menyelamatkan Xie Yi. Xie Yi ternyata sudah dihipnotis oleh pendeta agung Senji lewat parasit yang dia beri ke Xie Yi. Sebelum Xie Yi pergi, dia sempat tanya apakah burung Yanjia yang dia berikan kepada Wu Yi sudah bisa mumbul. Ternyata di saat Wu Yi mengeluarkannya, dia sudah bisa mumbul Wan. Wenren lalu tanya apakah Xie Yi kenal dengan gurunya yaitu Cheng Tingjun. Kata Xie Yi, di saat mereka tengah berjuang bersama mencari pecahan pedang, Cheng terbunuh. Setelah itu, Xie Yi menjelaskan keadaan saat ini. Senji akan menyerang kota Chang'an dengan pohon sakti miliknya.
dan membebaskan Mind Slayer. Mereka melakukan hal tersebut sebagai langkah awal untuk menyerang umat manusia di wilayah bawah mereka atau di bumi. Sebelum semuanya terlambat, Xiayi menyuruh keempat sahabatnya itu untuk mengalahkan Mind Slayer dengan pedang pencerahan. Tiba-tiba saja portal daerah kedalaman menutup. Xiayi dengan jurusnya menahan hal itu. Namun itu membutuhkan energi yang besar, sehingga mereka harus cepat cabut. Wuyi gak mau pergi tanpa Xiayi. Tapi Xiayi yang kini sudah jadi guru Wuyi memberi pesan terakhir. Jika suatu kehidupan lebih berharga daripada Yanjia apapun. Mereka berempat pun akhirnya kabur dari tempat tersebut. Mereka berenang bersama. Namun apesnya Wan, pedang pencerahan yang dibawa Wuyi tersenggol batu dan terjatuh. Melihat hal itu, Wuyi pun langsung mengejarnya meskipun tahu resikonya adalah nyawa. Di saat mencabut pedang tersebut, malah ada es yang mengeras membuat pedang pencerahan sulit diambil. Dan Wuyi pun pingsan kehabisan udara. Setelah Xia, Ruwen, dan Wenren sampai di permukaan, Xia kembali ke dalam air untuk menyelamatkan Wuyi. Sialnya Wan, Wuyi terjarat duri-duri es dan akhirnya Xia juga terkena benda yang sama. Tapi Xia terus berusaha dan akhirnya berhasil membawa Wuyi serta pedang pencerahan dengan dibantu Ruwen. Tapi sesampainya di permukaan, Wuyi malah tak bisa bangun. Dengan sigap, Wenren langsung memberi nafas buatan kepada Wuyi. Tapi ternyata, Wuyi mencocoh minta dicium. Setelah kejadian itu, mereka tak sengaja melihat Xia yang ternyata adalah seorang pangeran dari suku Mermaid. Tapi mereka tak mempermasalahkan perbedaan ras tersebut. Sementara itu, di kota bulan apung, Senji menidurkan Changmin yang merupakan sumber utama kekuatan pohon sakti suku mereka. Di sisi lain, Xia cerita jika dirinya adalah seorang siluman. Bapaknya Xia adalah kaisar sementara ibunya adalah seorang mermaid. Xia adalah seorang yang paling dicari karena darah silumannya. Dia mencari Xiayi karena bisa membersihkan darah siluman dalam dirinya. Sayangnya, kesempatan itu telah tiada karena Xiayi telah almarhum. Mereka lalu menyatukan jiwa sebagai satu tim dengan nama Tim Xie. Karena nama sebelumnya yaitu Tim Yue nggak cocok, kayak namanya Yue Wuyi. Lalu mereka melakukan tos diawali dengan Wuyi dengan semangatnya yang auto sahabat kepada semuanya. Maka tim itu resmi terbentuk untuk menyelesaikan misi mengalahkan kota bulan apung. 我们助谢家军。他们没有走完的路，我们一起走下去。 Di malam harinya, armada kapal Yanjia milik kota bulan apung OTW menuju kota Chang'an untuk menghancurkannya. Pagi harinya, di perjalanan, Xia mengingatkan Wuyi jika pedang pencerahan belum sempurna karena masih terkumpul 3 bagian, yaitu cincin Xiayi, seruling lukisan, dan mutiara malam. Mendengar hal itu, Wuyi pun sadar tapi hanya pelongo-pelongo saja. Sesamanya di kota bulan apung, Wuyi dan kawan-kawan heran kenapa kompleks tersebut sepi sekali. Ternyata para penduduknya sudah diungsikan dan sebagian akan menyerang kota Chang'an. Wuyi dan kawan-kawan pun langsung menerobos pintu utama. Yang di sana cuma ada Senji dan Changming. Wuyi pun mendakwah kejahatan apa yang selama ini Senji lakukan. Kemudian Wuyi langsung saja menyerang Senji. Wuyi lalu dibantu Wenren yang mana keduanya gak ada apa-apanya di depan Senji. Xia dan Ruwen juga ikut membantu, namun hasilnya sama saja Wan. Senji lalu mengeluarkan jurus kecepatan bayangan dan langsung melakukan jurus maut kepada Wuyi. Tapi ternyata Iron si robot Yanjia menyelamatkan hidup Wuyi. Sementara itu di langit kota Chang'an, armada udara kota bulan apung membombardir Chang'an dengan bom pohon sakti. Pohon sakti memakan kehidupan manusia sebagai sumbernya. Ceritanya, setelah membantu Dewi Nuwa, rakyat kota bulan apung tak bisa kembali ke bumi karena telah tercemar parah. Mereka tetap tinggal di kota bulan apung dengan kekuatan pohon sakti sebagai sumbernya. Namun, rakyat kota bulan apung sedikit demi sedikit mengalami kepunahan. Dan pemimpin kota yaitu Changming mengorbankan dirinya sebagai ganti sumber energi kota bulan apung. Shenye juga membuat perjanjian dengan Mind Slayer, di mana dia menyediakan darah manusia untuk ditukar dengan kelangsungan hidup rakyat kota bulan apung. Ternyata Wan, Shenye berniat menghabisi Mind Slayer agar tidak melenyapkan penduduknya yang akan tinggal di bumi. Setelah semua selesai,
Tak tinggal diam, Mind Slayer lalu merasuki tubuh Changmin agar Shenye tak bisa menghabisinya. Akan tetapi, Shenye selama ini telah menaruh bunga segel setiap hari selama 100 tahun. Agar jika Mind Slayer merasuki tubuh Changmin, maka Shenye bisa menyegelnya. Maka di hari itu, Shenye melakukan apa yang telah direncanakan bareng Changmin. Setelah itu, Shenye lalu menyuruh Wu Yi dan kawan-kawannya untuk pergi, karena semuanya sudah selesai. Tanpa kekuatan Changmin, kota bulan apung akan jatuh. Dan bom pohon di kota Chang'an juga akan lenyap tanpa kekuatan Mind Slayer. Tapi tiba-tiba saja, 你们赶紧走！ ternyata Mind Slayer masih hidup karena pedang pencerahan yang menusuknya masih belum sempurna terkumpul 4 bagian. Wu Yi dan tim Xie mencoba menyerang Mind Slayer, namun sia-sia saja. Mind Slayer lalu menghancurkan pedang pencerahan menjadi berkeping-keping. Ruwen kemudian mencoba menghentikan serangan Mind Slayer. Dia menyeret semua pecahan pedang pencerahan menjadi satu, karena ternyata dia adalah pecahan terakhir pedang tersebut. Setelah menjadi pedang sempurna, Xia yang berdarah siluman yang tak bisa menggunakan pedang tersebut memberikannya kepada Wu Yi. Dan langsung saja, tapi ternyata Mind Slayer masih bisa hidup dan langsung menyerang mereka. Dengan sekuat tenaga, Wu Yi dan kawan-kawan mencoba bertahan dari serangan Mind Slayer. Namun serangan Mind Slayer yang telah merasuki pohon sakti sangat-sangat di luar nulur kekuatannya, Wan. Shenye lalu menyuruh Wu Yi untuk menghancurkan pohon sakti sebagai sumber kekuatan Mind Slayer. Dengan sigap, Wu Yi berlari dan menyepet-nyepetkan pedang pencerahan dan langsung menghujamkan ke arah pohon sakti. Setelah Mind Slayer terkulai lemas, Wenren dan Xia menggunakan serangan umpan voli kepada Wu Yi. Dan langsung saja, dengan metongnya Mind Slayer serta Putri Changmin, kekuatan pohon sakti pun hilang. Hal itu mengakibatkan runtuhnya kota bulan apung yang akan menimpa kota Chang'an. Shenye lalu mengambil tindakan untuk mengorbankan dirinya diserap oleh pohon sakti. Meskipun darahnya tak semurni darah Putri Changmin yang merupakan keturunan Dewa Sennong sebagai sumber kekuatan pohon sakti. Tapi darah Shenye cukup untuk menahan sebentar agar mereka tak menabrak Chang'an. Permintaan terakhir Shenye adalah pengorbanannya diceritakan kepada para penduduk Chang'an agar suku kota bulan apung bisa diterima di kota tersebut. Sementara itu, karena goncangan yang terjadi, Wu Yi dan kawan-kawan terlempar dari kota bulan apung. Tapi beruntungnya mereka diselamatkan oleh si panda Tuanji. Mereka dengan menaiki Yanjia kapal roti bambu langsung OTW menahan jatuhnya kota bulan apung. Setelah semua usai, Tuanji tanya kenapa Ruwen pergi. Teman-temannya pun menjelaskan jika Ruwen telah tiada. Dia akan hidup sebagai bagian dari pedang pencerahan dan rumput yang dibawa oleh Xia. Singkat cerita, mereka berempat tetap bersama dalam petualangan selanjutnya dengan nama tim Xie. Kemudian, cerita pun di end. 那太好了，谢家军又有机会了。大不懒的包子好，大力金刚，咱们走。一日七餐。 Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tetaplah ceria meskipun kamu akan terlihat seperti Wu Yi. Oke Wan, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk Maman ceritain, coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, goreng bakwan pakai bejana. Maman mau makan and dadah.